disampaikan oleh pemerintah sebagai bagian dari diplomasi saja, tapi pemerintah juga sudah tahu nggak bakalan kok orang itu ke sini. Kita harus wawancara Pak Coba kita Presiden tanya langsung. dulu ke Bang Faisal. Ada, jangan-jangan ini jebakan Batman. Ya, seperti saya bilang dari awal, memang ini sebuah kebijakan yang blunder. Saya sih ingin mengkritisi seperti ini. Kita ini selalu bersikap reaktif dalam isu Palestina. Reaktif. Mungkin kalau nggak ada serangan 7 Oktober, nggak ada perang Gaza, nggak akan ada yang bicara tentang bagaimana malahan sebelum serangan 7 Oktober nggak ada yang berbicara bagaimana memaksa Israel mencabut blokade terhadap Gaza sejak 2007. Nggak ada yang berbicara tentang bagaimana merobohkan tembok pemisah di tepi barat. Nggak ada yang berbicara bagaimana tentang mengakhiri permukiman 250 permukiman Yahudi di tepi barat yang ilegal. Nggak ada lagi yang berbicara tentang ya bagaimana sebenarnya negara Palestina itu yang mana yang kita mau. Artinya gini, kebijakan pemerintah Indonesia selama ini sebenarnya tidak punya dasar hukum. Dasar hukum dalam arti kita tidak punya undang-undang yang berisi grand strategi kita dalam mendukung Palestina. Jadi semuanya bersikap reaktif. Ya terbitin kepres dong kata Pak Reza tadi. Ya itu tadi, harusnya ada undang-undang yang menjadi panduan. Atau kan kita cuma mengandalkan pembukaan UUD 1945. Menurut saya harus ada. Enggak cukup, karena di situ pun hanya penjajahan. Hanya adalah hak segala bangsa. Iya, tapi Palestina. Ya itu harusnya ada turunannya, karena kita ini kan selalu bersikap reaktif. Kita negara-negara lain, komunitas internasional setuju solusi 2 negara. Padahal solusi 2 negara itu solusi yang keliru. Karena itu bukan aspirasi bangsa Palestina. Berulang kali saya bilang. Tapi itu konsep dari luar. Jadi seolah-olah luar memaksakan kepada bangsa Palestina, kamu kalau mau punya negara kayak begini. Itu kan aneh. Kita yang pernah bangsa dijajah, apakah kita mau didikte oleh komunitas internasional kalau kita mau memiliki sebuah tanah air atau negara merdeka? Nah itu tadi, karena kita tidak punya basis hukum yang jelas, kita selalu bertindak reaktif terhadap. Jadi Israel bersifat aktif, kita reaktif. Itu sih yang selama ini selalu terjadi. Tapi dukungan medis yang dikirim Indonesia ke sana signifikan, cukup, atau sekedar menggeramai lautan? Bagaimana Anda melihatnya di sana, Dok? Ya, jawabannya sudah pasti tidak cukup. Bahkan sebelum ke sana saya ingin menyampaikan bahwa informasi bahwa berita seperti ini jangan kemudian kita anggap riaknya hanya di dalam negeri. Masyarakat Palestina memantau, dan begitu ada informasi seperti ini, kami di lapangan Soal ini yang rencana kemudian ke Galang begitu? Betul. Oh ya? Dan ketika ada informasi seperti ini, kami di lapangan itu akan ditanyakan, bahkan sampai dimarahi. Karena mereka pasti akan terpecah. Kenapa kamu seolah-olah mendukung keinginan Israel untuk mengeluarkan seperti itu? Ada juga yang memang mau. Nah, ini kan mengganggu aktivitas kami sebagai orang medis. Sementara gitu kan. mereka yang di sana sangat solid ya. Satu suara sebenarnya. Betul. Mau dalam kondisi sakit atau mungkin sampai mengorbankan nyawanya. Dan itu sudah terjadi dalam kasus saat misalnya kita ingin membantu tenaga medis di Palestina, di Gaza, untuk meningkatkan kapasitas mereka. Kita kasih beasiswa, kita kasih pendidikan spesialis di Indonesia. Oke, dibawa ke sini. Iya. Itu juga kemudian menciptakan problem, karena pada saat yang sama justru malah kehadiran mereka dibutuhkan untuk membantu masyarakatnya menjadi korban. Jadi kalau kemudian dibawa pergi akan ada kekurangan lagi. Nah, di situ yang kemudian akhirnya teman-teman seolah-olah kan kemudian teman-teman diserang oleh kementerian segala macam, karena dianggap orang Indonesia masa kayak gini aja. Jadi susah sih, blunder bahasanya. Iya. Kalau Pak Faisal gitu kan. Nah, itu yang kemudian juga harus didengar oleh pihak pemerintah mengenai aspirasi di dalam. Konkretnya seperti apa sih kalau kita, saya kan belum pernah sampai di sana, tapi pemberitaan tentang apa yang terjadi di Gaza dan Palestina itu kan setiap hari tentu kita ikuti. Anda yang berinteraksi langsung dengan warga yang menjadi korban, tertembak, atau mungkin bahkan di ujung maut, itu seperti apa kebutuhan konkretnya? Simple, stop genocide, buka bantuan internasional untuk masuk. Ya itu harus diomongin ke Israel dong. Dan kita harus ingat bahwa ketika kita berhadapan dengan Israel, they don't play with the rule. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, kita harus patuh pada hukum internasional. Akan banyak hal-hal yang kemudian tidak kita fahami karena, mohon maaf Pak Reza, kita tidak punya hubungan diplomasi dengan mereka. Betul. Artinya akan banyak umpan lambung, ya kan, karambol-karambol supaya kemudian keinginan kita sampai. Ya, kalau Israel tidak pernah patuh pada hukum internasional, kenapa kita harus patuh begitu?
Kenapa Ya nggak kan? kompak aja sekalian untuk melawan hukum internasional? Betul lah, kita kan saat ini kan menghadapi bangsa yang tidak menjadi warga negara dunia. Iya, Mereka iya. lebih tinggi kepada Iya, kita. ini soal peradaban Pak Reza. Artinya kita menghadapi bangsa yang sebenarnya tidak punya peradaban. Dalam hal ini Israel yang melakukan genosida. Komentar Anda? Ide Israel itu kan beda dengan cara berpikir kita kan. Bagi mereka bagaimana survive. Kemudian pada saat yang sama bagaimana memperluas wilayah menjadi Iya. Greater Israel. Iya. Dan untuk itu ya at all cost Iya. dengan segala cara. Dan dia tahu persis Amerika Serikat berada di situ. Jadi kondisinya sekarang adalah kita perlu mereformasi PBB. Karena selama PBB ini begitu-begitu saja, Iya. maka dunia nggak akan berubah. Sulit sekali nampaknya ya. Ya harus dirancang. Bung Karno kan Iya. sudah mengkritisi. Ketika nanti banyak negara-negara Eropa kemudian menyampaikan dukungan pada Palestina di bulan September nanti, apakah itu sebagai momentum untuk mereformasi PBB? Semoga ya. Tapi tentunya kita harus datang dengan ide kan. PBB itu seperti apa kan? Sekarang kan ada 5. 5 itu kan tidak menggambarkan peradaban dunia kan. Itu ya Inggris, Perancis, Rusia, Amerika Serikat. Itu 4 itu kan budayanya itu Judeo-Greek Roman. Kemudian satu lagi Cina, itu Mandarin. Budaya Hindu tidak terwakili, budaya Islam tidak terwakili. Kemudian juga Asia Afrika, Latin Amerika tidak terwakili. Kemudian negara-negara yang punya kemampuan membangun secara mandiri seperti Jepang, Korsel itu tidak terwakili. Jerman tidak terwakili. Jadi kita harus punya ide. Misalnya untuk 5 tahun pertama mungkin anggotanya kita sudah ada I10 kan. I10 itu elected 10 anggota Dewan Keamanan tidak tetap kan, 10 orang kan, 10 negara. Ya mungkin sementara waktu dicarilah 10 sehingga jumlahnya 15. Kemudian bisa mewakili berbagai ide-ide yang tadi kita bahas bersama, dan juga secara bertahap hak veto itu harus dihitung ulang. Jangan sampai karena satu hak veto Amerika Serikat semua ide-ide yang bagus itu hancur. Mungkin kita harus tiba pada suatu kondisi bahwa veto dari negara baru itu harus 2 dulu buat mengimbangi negara veto Amerika. Kemudian juga kita harus mendesain bagaimana nanti di dalamnya itu terjadi Amerika itu bergeraknya sendiri saja, sedangkan Cina dan Rusia itu sudah solid dalam blok yang lain di dalam Dewan Keamanan PBB, dan kita kondisikan agar Inggris Perancis itu lebih netral. Oke, sebentar. Saya harus kembali ke Pak Dirjen dulu, karena kalau misalnya kita akan memberikan dukungan konkret sambil melakukan upaya persiapan, leading sektornya Pak Jelani sebenarnya di mana untuk kesiapan Pulau Galang itu sendiri? Apakah di Kemlu atau lintas kementerian, dan sampai sejauh ini sudah apa yang dilakukan di Pulau Galang itu sendiri Pak Dirjen? Pertama sekali lagi saya sampaikan bahwa keputusan ini kita sejauh ini baru menyampaikan komitmen dan kesiapan. Itu yang pertama. Mengenai persiapan teknisnya, seandainya jadi dilakukan di Pulau Galang, tentunya akan melibatkan berbagai kementerian, karena tadi sudah saya katakan bahwa semua aspek teknis operasionalnya itu berkaitan dengan tugas berbagai kementerian. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau boleh saya ingin merespon sedikit dari beberapa komentar teman-teman tadi. Saya ingin menjelaskan bahwa sebenarnya Indonesia sejak dahulu kala, semenjak pertama kali kita merdeka, kita selalu konsisten dan tidak pernah berhenti membela kepentingan Palestina. Kita selalu berbicara tentang untuk menghentikan blokade Gaza semenjak tahun 2007. Dan Indonesia selalu konsisten menolak pendirian dinding pemisah. Indonesia juga selalu mendesak di akhirnya pendudukan Israel di tanah Palestina. Dan kita pun selalu terus mendorong kemerdekaan Palestina dengan two-state solution. Teman-teman, kita harus ketahui bahwa Indonesia saat ini termasuk salah satu dari sedikit negara yang paling konsisten. Saya sepenuhnya menyadari bahwa perjuangan yang kita lakukan untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina masih jauh dari harapan. Pemerintah sepenuhnya menyadari hal ini. Namun pada saat yang sama, saya ingin menjelaskan bahwa mewujudkan kemerdekaan Palestina ini adalah kewajiban moral kolektif masyarakat internasional. Bukan tanggung jawab 1 atau 2 negara. Oleh karenanya, yang dilakukan oleh Indonesia hari ini, perjuangan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini,
tidak akan pernah surut. Kita akan terus mendukung sesuai koridor internasional dan diplomasi. Dan terus terang aja saya tidak membayangkan apabila kita harus menempuh suatu cara di luar koridor internasional dan di luar koridor diplomasi. Dan saya tidak tahu persis apakah hasilnya akan membawa kebaikan ataupun hanya menciptakan situasi yang lebih buruk di dunia. Terima kasih. Oke, baik. Saya ke Pak Soleh dulu. Pak Soleh, sebenarnya saya mau tanya terus tentang Pulau Galang. Tapi kan Pak Dirjen sudah tegas 2 kali menjawab ya tentang Pulau Galang itu soal komitmen. Kita tinggal tunggu nanti kalau memang jadi disiapin. Kalau enggak ya enggak jadi. Tapi seandainya Pak Soleh, Pulau Galang itu nanti jadi, kemudian ada warga Gaza yang dibawa ke Pulau Galang. Menurut Anda treatment yang paling tepat, tetapi mereka bisa kembali lagi ke tanah airnya, secara politik sikap kita harus seperti apa, Pak Soleh? Saya meng-highlight apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen, bahwasanya pertama ini soal komitmen. Artinya ini baru perencanaan. Ya. Dan perencanaan untuk bisa realisasi ini jalannya masih panjang. Jalannya ini masih panjang ternyata. Nah, ini juga publik masyarakat menjadi terang menderang hari ini, malam ini tentunya, bahwa Indonesia memiliki komitmen selain daripada komitmen untuk terus mengupayakan di forum dunia, di berbagai organisasi-organisasi untuk kemerdekaan Palestina, Indonesia juga komitmen untuk membantu dari sisi kemanusiaan. Nah, itu yang saya highlight itu ya. Nah, terkait pelaksanaannya tentu saya sendiri sependapat jikalau memang kita tetap ada pada koridor hukum internasional. Oke. Dan tentunya juga ini menjadi rambu kita. Selain hukum internasional, juga kita harus mendapatkan izin dari otoritas Palestina, dan juga harus ada sukarela dari warga itu sendiri. Ya. Sekalipun negara Palestina, sekalipun Indonesia juga memaksa untuk membawa warganya keluar dari Palestina, kalau personalnya tidak mau, ini juga akan menjadi merepotkan. Ya. Intinya bahwa hari ini pemerintah sedang menimbang dan mempersiapkan dari sisi diplomasinya, mempersiapkan dari sisi infrastrukturnya, mempersiapkan dari sisi politiknya, dan sekaligus juga Indonesia sedang menggalang dukungan dari semua pihak, yang terutama ya tentunya adalah dari PBB dan negara-negara organisasi dunia. Nah, jikalau ini terjadi, pertanyaannya tadi, kalau prasyarat yang sudah disampaikan Pak Dirjen tadi terpenuhi, tetapi kita juga tetap tidak kendor untuk memerdekakan Palestina dari sisi kemanusiaan, saya sepakat. Oke. Ya, baik. Kita rehat dulu Bapak-bapak. Merah Putih segera kembali sesaat lagi.